Mungkin kamu tidak bisa mengubah orang lain, tapi kamu paling tidak bisa mengubah cara berpikirmu, maka hidupmu akan berubah dan kamu akan jadi sumber inspirasi untuk orang lain berubah. Jadi jangan menuntut dulu orang lain berubah. Rubah dulu cara berpikirmu, hidupmu berubah, maka kamu akan jadi sumber inspirasi untuk orang lain berubah. Baik, pada kesempatan ini kalau saudara senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik pikiran yang sehat. Dari pikiran akan menghasilkan perbuatan. Dari perbuatan akan menghasilkan kebiasaan. Dari kebiasaan akan menghasilkan karakter. Dari karakter akan menghasilkan hidup dan masa depan kita. Itu sebabnya pikiran yang sakit akan menghasilkan perbuatan yang sakit. Perbuatan yang sakit akan menghasilkan kebiasaan yang sakit. Kebiasaan yang sakit akan menghasilkan karakter yang sakit. Dan karakter yang sakit akan melahirkan hidup yang sakit. Sebagai pikiran yang sehat akan menghasilkan perbuatan yang sehat. Perbuatan yang sehat akan menghasilkan kebiasaan yang sehat. Kebiasaan yang sehat akan menghasilkan karakter yang sehat. Dan karakter yang sehat akan menghasilkan hidup yang sehat. Perubahan selalu dimulai dari cara berpikir. Cara berpikir berubah, hidup berubah. Cara berpikir konyol, hidup konyol. Karena kamu adalah hasil produk dari apa yang kau pikirkan. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu renungkan. Merenungkan hal-hal optimis melahirkan tindakan-tindakan optimis. Merenungkan hal-hal yang salah maka melahirkan tindakan-tindakan yang salah. Merenungkan hal-hal yang benar melahirkan tindakan-tindakan yang benar. Jadi pikirkanlah hal-hal yang berkualitas, maka hidupmu berkualitas. Orang jatuh dalam dosa tidak pernah terjadi secara sekejap. Orang jatuh dalam dosa pasti sudah direncanakan, sudah dipikirkan. Orang mau korupsi, orang mau merampok, orang mau berzina, pasti sudah direncanakan dulu. Tidak ada orang melakukan kejahatan tanpa dipikirkan dulu. Termasuk dosa pertama yang ada di jagat raya ini. Ketika malaikat pemuji penyembah bernama Lucifer yang ada di surga itu jatuh di dalam kesombongan karena Lucifer memikirkan bagaimana aku bisa disembah, bagaimana aku bisa berkuasa, bagaimana aku bisa memiliki segala-galanya, bagaimana aku bisa menyamai yang maha tinggi. Kata dia selalu ingin bagaimana supaya bisa. Itu sudah ada di pikirannya dulu. Akibatnya dia dipikirin, dia akhirnya melakukan sebuah tindakan dan dia jatuh di dalam dosa dan dibuang dari surga ke bumi. Itu sebabnya senjata iblis untuk menjatuhkan manusia, ia serang melalui pikirannya. Melalui pikiran. Saat manusia berjumpa dengan iblis dan kemudian iblis berkata bahwa buah ini membuat kamu menjadi sama seperti Tuhan. Kemudian manusia berkata, enggak, justru waktu kami makan maka kami akan mati. Kami akan jatuh dalam dosa. Kemudian iblis berkata, tidak. Justru buah ini baik. Karena Allah takut membuat kamu jadi seperti dia. Makanya dia larang untuk kamu makan buah ini. Karena buah ini adalah buah yang membuat kamu menjadi seperti Tuhan. Karena manusia tergoda di pikirannya untuk jadi sama seperti Tuhan. Maka manusia mengambil buah yang terlarang itu. Dan dia makan, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Jadi kita bisa melihat bahwa senjata pamungkas iblis untuk membuat kita menjadi manusia yang jahat, membuat kita jauh dari Tuhan, itu di pikiran. Makanya kata bertobat dalam bahasa Yunani artinya metanoia. Metanoia berasal dari dua akar kata. Meta yang artinya perubahan dan noia yang artinya pikiran. Jadi metanoia adalah perubahan pikiran. Sebelum kita bisa berubah secara perbuatan, kita harus berubah dulu secara pikiran. Berubah dari cara berpikir pecundang menjadi cara berpikir pemenang. Berubah dari cara berpikir yang sempit jadi cara berpikir yang besar. Berubah dari cara berpikir fantastis jadi berpikir yang realistis. Berubah dari cara berpikir tidak mungkin jadi cara berpikir mungkin. Berubah dari cara berpikir negatif menjadi cara berpikir positif. Berubah dari cara berpikir dunia menjadi cara berpikir kerajaan Allah. Mungkin kamu tidak bisa mengubah orang lain, tapi kamu paling tidak bisa mengubah cara berpikirmu, maka hidupmu akan berubah dan kamu akan jadi sumber inspirasi untuk orang lain berubah. Jadi jangan menuntut dulu orang lain berubah. Rubah dulu cara berpikirmu,
hidupmu berubah, maka kamu akan jadi sumber inspirasi untuk orang lain berubah. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.